Pemirsa, dalam upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan meningkatkan rasa persatuan di tengah masyarakat, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, membentuk Kampung Pancasila di berbagai wilayah di Kota Surabaya. Salah satunya berada di Kampung Gayungan 6, Kecamatan Gayungan, yang kini menjadi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut liputan selengkapnya. Baik, terima kasih Yunisha. Dengan saya Karna Jessica Hartono. Dan dengan saya Patricia Audrisyanto. Sekarang kami berada di lokasi di Kampung Pancasila di Jalan Gayungan 6. Kami akan mewawancarai Pak Mada selaku Ketua RW dari Gayungan RW nomor 2. Ini tepatnya RW 2, Kelurahan Gayungan, Surabaya. Kampung Pancasila itu sekitar Agustus atau September bulan yang lalu itu baru diresmikan sama Pak Wali Kota. Nah, memang tujuannya itu adalah bagaimana Pancasila itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang menjadi indikatornya di situ di dalam berwalinya itu ada 4 indikator. 1 tentang lingkungan, 2 kemasyarakatan, 3 kesejahteraan, yang keempat sosial budaya. Dari Kampung Pancasila nanti ini, maka bagaimana cinta negara, bagaimana saling membantu untuk orang yang miskin, bagaimana membantu orang yang stunting. Nanti akan dibahas di situ, di kampung, akan kita masukkan dalam sebuah anggaran. Terus yang mampu membantu yang lemah, kewajiban-kewajiban. Nah, salah satunya adalah bagaimana RW itu menjaga keguyupan rukunnya. RT juga begitu, kadernya juga begitu. Maka kita akan merangkul ini untuk mewujudkan semuanya. Tiap kampung itu ada bank sampah namanya. Nah, jadi sampah bisa dimanfaatkan atau didaur ulang untuk menekan sampah tidak dibuang terlalu banyak di depo. Jadi hasil yang dari bank sampah tadi, maka akan dijual kembali untuk di bank sampah kota yang sudah ada di Dinas Kebersihan LH. Jadi saya mengatakan bahwa dari dulu sampah itu tidak semuanya harus dihancurkan, tapi bisa juga dipilah itu bisa untuk menghasilkan uang. Kalau sampahnya itu sudah semakin dipilah, maka juga akan memberikan dampak lingkungan yang sehat. Itulah yang terpenting sebenarnya. Dari semua program dari Kampung Pancasila ini, bagaimana Pak tanggapan para warga mengenai program-program yang dilaksanakan? Sebenarnya dari pemasyarakatan itu salah satunya adalah lebih ditingkatkan lagi atau diadakan kembali yang sebagai kultur Indonesia itu salah satunya adalah siskamling, kegiatan budaya. Jadi di budaya Islam itu sekarang dimulai diaktifkan. Saya kira ini hal yang sangat penting ya, bagaimana kita mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan, keterlibatan, partisipasi masyarakat, para warga itu memang hal yang sangat mendasar untuk sama-sama menjaga keamanan lingkungannya masing-masing. Ada arahan dari Bapak Presiden, ada arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk sekali lagi mengaktifkan siskamling. Siskamling yang juga nanti sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Tentunya muncul pertanyaan bagaimana dengan alokasi anggaran. Nah, kami swadaya masyarakat. Jadi warga itu urunan karena kesibukan masing-masing warga itu tidak mesti. Jadi kami menunjuk tugas keamanan atau tugas siskamling. Kita itu ada namanya posga. Posga itu posyandu keluarga, screening kesehatan, mulai balita, usia produktif, lansia, ini jadi dalam satu bulan sekali kita di Balai ini. Satu lagi, masih ada satu lagi, apa indikator? Belum itu kesejahteraan, perekonomian ya, ekonomi. Bagaimana kita bisa memberdayakan warga kita yang belum kerja, misalnya membantu mencarikan kerja. Kalau ada potensi mungkin diikutkan atau didaftarkan pelatihan yang melalui PLK gitu, seperti itu. Intinya yang benar kesejahteraan masyarakat.
Dari 17 kampung madani yang diluncurkan, 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai kampung Pancasila. Salah satunya adalah Gayungan 6. Menurut Wali Kota Surabaya, kampung ini nantinya tidak hanya fokus pada pembangunan di wilayah sendiri, tetapi juga siap membantu dan menularkan semangat positif kepada RW dan kelurahan di sekitarnya. Sampai saat ini, Kampung Pancasila telah menerapkan beberapa program, seperti dibentuknya Siskamling dan Satgas untuk menjaga daerah, swadaya masyarakat dengan mengumpulkan dana yang nantinya akan diberikan untuk membantu sesama ketika mengalami suatu bencana, mengajak para warga untuk belajar membuat batik dan hasil pembuatan tersebut akan digunakan untuk berjualan, pengendalian faktor penyakit dengan melakukan pengecekan kesehatan rutin untuk warga dan penanganan nyamuk demam berdarah, mendirikan sekolah luar biasa yang digunakan untuk menampung anak yang menderita disabilitas, serta menggunakan aplikasi Sayang Warga untuk mengatur administrasi warga. Informasi tadi sekaligus menutup berita kabar hari ini. Saya Yulisha Florence pamit. Terima kasih, sampai jumpa.